Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada persekutuan doa pagi 3 Juni 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-6 di tahun 2021. Ya, suasana masih tetap saja untuk kita terbatas. Tetapi puji Tuhan, ibadah onsite sudah mulai dilakukan, ibadah tatap muka, dan mungkin suatu saat nanti kita akan mulai kembali persekutuan doa pagi apabila Bapak Ibu dan Saudara sudah divaksin. Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan persekutuan doa pagi ini beberapa firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan bila pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan sapaan dari Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini dapat menjadi tuntunan dan pedoman hidup kami ketika kami menjalani hidup di dunia ini. Tolong Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu ini. Biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami Tuhan, supaya kami pun dapat berkonsentrasi penuh. Dan biarlah kami pun dapat mengambil inti sari dari firman-Mu. Dan biarlah ini pun dapat membuat pencerahan di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Biarlah waktu ini kami betul-betul sediakan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membahas dari tema bahagia orang benar dari Mazmur 112 ayat yang pertama hingga ke-5. Nah, Bapak Ibu, terlebih dahulu saya akan prolog dulu atau pendahuluan. Biasanya kalau orang mau hidup benar, wah itu susah sekali. Tapi orang mau hidup tidak benar, gampang sekali. Nah, Bapak Ibu, itu banyak sekali yang kita alami, terutama saya, pengalaman juga. Saya untuk tidak berbohong aja susah sekali. Untuk menguasai emosi saya susah sekali. Untuk menguasai pikiran saya susah sekali. Tapi apakah kita bisa berbahagia ketika kita menjadi orang benar? Katanya kalau orang jujur bisa dipecat ya. Orang jujur bisa ajur. Apakah betul? Nah, kita melihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 112. Apakah orang yang benar itu tetap bisa berbahagia? Ya, berbahagia baik di bumi maupun di surga. Nah, mari kita Bapak Ibu, kita melihat dari firman Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan judul perikop bahagia orang benar dari Mazmur 112 ayat 1 hingga ke-5. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Nah, Bapak Ibu, ternyata betul ya, di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam Mazmur ini, pemazmur mengatakan bahagialah orang benar. Dari ayat 1 sampai 5 kita melihat beberapa poin. Yang pertama, orang benar itu orang yang takut akan Tuhan. Maksud takut akan Tuhan di sini adalah takut artinya adalah menghormati Tuhan. Ya. Bukan takut karena kita beranggapan bahwa kita sebagai budak dan Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Bukan. Tetapi kita menganggap Allah Bapa kita adalah Bapa kita, yaitu orang tua kita. Orang tua yang mengasihi anaknya. Nah, itu takut ya. Nah, takut akan Tuhan itu berbahagia. Nah, dengan takut akan Tuhan, mestinya kita akan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Dan suka dengan janji-janjinya. Walaupun
Ya memang kalau kita melihat bahwa bukan hanya janji, tetapi suka dengan perintah-perintahnya. Kenapa? Karena kita pasti yakin dan terjamin bahwa perintahnya itu adalah perintah yang baik, bukan perintah yang menjerumuskan, bukan perintah yang negatif, bukan perintah yang membawa celaka. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, bila kita benar dan kita akan mati, anak cucu kita akan perkasa di bumi. Artinya, Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang benar, keturunan kita pun akan menjadi orang benar, akan diberkati. Ya, ini janji Tuhan. Jadi janganlah kita berbuat yang tidak benar, karena itu akan berpengaruh kepada anak cucu kita. Jadi kalau orang yang takut akan Tuhan, orang yang berbahagia, anak cucunya itu akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita belum perkasa, mungkin saat ini kita belum punya nama, mungkin saat ini kita belum punya kekayaan yang banyak. Tetapi ingatlah, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, anak cucu kita akan diberkati. Dia akan bisa menjadi orang yang perkasa, ya, orang yang sejahtera, orang yang berkecukupan, ada damai dan ada sejahtera di dalam hidupnya. Ya, jadi Bapak Ibu, banyak sekali kejadian bahwa ketika seseorang benar, ketika seseorang hidupnya benar dan sesuai dengan firman Tuhan, anak cucunya diberkati. Dan ini saya sudah membuktikan, Bapak Ibu, bukan saya membuktikan, tetapi saya sudah melihat ketika teman saya dia betul-betul diberkati. Kenapa? Karena kakeknya orang yang takut akan Tuhan, ayahnya juga orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga cucunya diberkati. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Ya. Jadi orang benar, harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Artinya, ketika orang benar mati, dia akan meninggalkan warisan yang cukup untuk keturunannya, untuk anak dan cucunya. Itu harta duniawi, ya. Tetapi disebutkan di sini di dalam rumahnya, ya. Hartanya di dalam rumahnya, ya. Jadi jangan salah, Bapak Ibu, bukan di dalam hatinya. Karena apa? Kalau di dalam hatinya itu bisa menjadi ilah, ya. Harta itu bisa menjadi berhala. Tetapi Tuhan akan menyediakan hartanya di dalam rumahnya, ya. Jadi Bapak Ibu, adalah lebih baik juga, bukan hanya harta duniawi sebenarnya, tetapi adalah harta surgawi, yaitu berkat-berkat rohani yang akan terisi di dalam hatinya. Jadi ada kebajikan di dalam hatinya. Nah, itu juga harta-harta berkat rohani, harta-harta rohani ketika orang benar di dalam Tuhan. Nah, apalagi Bapak Ibu, yang keempat, nah, kita akan melihat bahwa yang keempat adalah walaupun, ya, orang benar, walaupun orang yang takut Tuhan, walaupun orang yang menurut firman Tuhan, tetapi bukan berarti dia tidak mempunyai masalah, ya. Jadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan bukan berarti orang yang terlepas dari masalah persoalan hidup, bukan, Bapak Ibu. Tetapi orang itu, dia seperti orang umum juga, dia pasti akan mendapat masalah. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah kecuali dia udah mati. Nah, bagaimanapun, ya, misalnya bagaimanapun terkenalnya pendeta itu, bagaimanapun rohaninya pendeta itu, bagaimanapun dia taat dan setia kepada Allah, tetapi dia pasti punya masalah. Nah, bedanya apa? Kalau orang yang benar di dalam Tuhan adalah Tuhan selalu akan menyertai di dalam permasalahannya, selalu akan memberikan kekuatan, selalu akan memberikan penghiburan, selalu akan memberikan jalan keluar, selalu akan memberikan penerangan. Ya, jadi orang
Setiap orang akan mendapat masalah, tetapi orang yang benar di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai supaya dia bisa mengatasi masalahnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, orang benar adalah orang yang penuh belas kasihan dan kepada sesama, ya. Jadi sebagaimana dia telah dikasihani Tuhan. Dan dia juga meminjamkan dalam arti ini mungkin harta atau uangnya dengan tujuan amal, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jadi orang yang benar itu memang dia mempunyai rasa belas kasihan kepada orang lain karena dia sudah mendapat belas kasihan dari Tuhan. Jadi dia adalah saluran berkat. Jadi Bapak Ibu, itulah bahagianya orang benar. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu di dalam kita melihat di dalam Mazmur ya 112 ini. Pertama, takut akan Tuhan, terus kemudian kita, anak cucu kita akan diberkati, terus kita akan mendapatkan harta rohani dan harta surgawi, dan kemudian kita juga kalau ada masalah kita akan mendapat kekuatan, dan yang kelima kita pun harus mempunyai belas kasihan. Nah, itulah bahagianya orang benar. Ya, Bapak Ibu, bagaimana? Ini adalah merupakan pilihan, tapi kita yakin dan percaya, kita sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ya selalu mendampingi kita. Ketika Allah sudah mengatakan ini, kita berbahagia. Bila kita benar di hadapan Tuhan, pastilah kita akan bahagia. Jangan hanya mengukur ya orang benar itu, orang yang bahagia di dalam Tuhan dengan harta dan kekayaan, tetapi banyak berkat-berkat yang lain, banyak berkat-berkat rohani. Terima kasih. Itulah firman Tuhan yang kita telah kita pelajari dan kita amini, dan biarlah ini dapat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita ada beberapa pokok doa. Sebelumnya kita akan berdoa dulu dengan kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, di mana kami mendapat pencerahan bahwa kami terjamin ketika kami menjadi orang yang bahagia, orang yang benar, yaitu mendapat berkat-berkat rohani dan berkat-berkat duniawi. Tetapi terlebih dari itu, kami pun sebenarnya sudah mendapat berkat, yaitu mendapat penebusan daripada Tuhan Yesus yang menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami pun tetap berjalan di jalan-Mu, dan biarlah kami pun tidak menyimpang ke kanan kiri, tidak mengikuti angin kemana bertiup, tetapi kami tetap mengikuti segala firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk hidup sebagai orang benar. Bapa dalam surga, kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih mengalami masa-masa susah, masa-masa pandemi, di mana COVID-19 ini ternyata masih banyak bermutasi dan banyak penularan, terutama untuk di wilayah Jawa Tengah dan Kudus secara khusus. Kau berkati agar pemerintah dapat mengatasi pandemi ini dengan baik, dan kami pun sebagai warga negara yang baik pun kami pun dapat melakukan apa yang telah menjadi anjuran dari pemerintah. Kau juga berkati vaksinasi yang terus berlangsung, dan biarlah ini pun dapat mencegah untuk penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati akan perekonomian bangsa kami Tuhan, agar segala sendi-sendi ekonomi dapat kembali berjalan dengan aktif, walaupun terbatas, tetapi biarlah kami pun dapat menikmati untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan kami. Pada juga kami juga berdoa untuk mereka, saudara-saudara kami yang sakit dan lansia, biarlah di dalam kelemahan tubuh mereka Engkau berkati, agar mereka pun terus dikuatkan iman, percaya pada Engkau, bahwa Engkau lah Allah penyembuh, dokter segala dokter, tabib segala tabib. Terima kasih Tuhan, dan Engkau juga berkati para pendeta kami, Pendeta Adon beserta keluarganya, Pendeta Emeritus Yuli,
Engkau juga berkati calon pendeta Siska yang sedang memasuki masa perkenalan, dan berkati juga para aktivis, biarlah mereka pun dapat diberikan kesehatan, dan biarlah mereka pun dapat melayani Engkau walaupun dalam keadaan terbatas. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati sekolah-sekolah Kristen, TK Kasih Ibu, dan biarlah Engkau berkati juga para guru, kepala sekolah, dan para murid yang belajar secara online. Engkau berkati juga sekolah-sekolah di bawah YPTKK, berkati agar sekolah ini pun dapat tetap untuk menjadi saluran untuk penginjilan di muka bumi, khususnya di Purwokerto ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati akan berbagai program gereja yang akan kami lakukan. Biarlah kami pun dapat melakukan, dapat melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman ini dapat menjadi tuntunan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih, kita sudah memasuki akhir daripada persekutuan doa pagi ini. Biarlah kita pun dapat beraktivitas pada hari ini, dan kita kembali ke dunia dan dapat menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Terpujilah Tuhan. Amin.